Nah, ini apakah bisa disimpulkan bahwa Indonesia menjual murah nikel ke Tiongkok dan dunia? Dan apakah harga nikel yang segini nih saudara sebanding dengan kerusakan alam yang harus dibayar di masa depan? Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Breman Atenaya. Saudara, yang sedang huru-hara saat ini di masyarakat ini terkait dengan adanya tambang nikel yang ada di pulau kecil di Papua. Nah, tambang nikel ini kalau kita bilang yang ada di Raja Ampat ini dekat dengan jatuhnya surga bumi gitu ya. Nah, sejak 2020 hilirisasi begitu menggelora, disanjung-sanjung sebagai sumber kemakmuran baru bagi Indonesia. Nah, mobil listrik ini banyak mengaspal di penjuru dunia dan inilah yang menjadi titik mulai ataupun garis start nikel menjadi primadona karena punya manfaat sebagai salah satu bahan baku baterai. Nah, Tiongkok adalah salah satu penyuplai mobil listrik yang ada di dunia. Dan di Raja Ampat juga ini adalah salah satu yang menjadi sumber ataupun banyaknya nikel, potensi nikel yang ada di sana. Dan ini apakah benarkah nikel-nikel yang ada di Raja Ampat ini untuk Tiongkok? Kita akan lihat di slide berikut ya saudara. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah sebenarnya hilirisasi atau nikelisasi terkait dengan adanya tambang nikel di Raja Ampat. Kami memakai data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Nah, kalau kita lihat sebenarnya saudara, Indonesia itu punya cadangan nikel yang terbesar di dunia. Nah, dari cadangan nikel dunia 139,4 juta ton, Indonesia menyimpan cadangan nikel 72 ton, maksud kami 72 juta ton atau setara sekitar 52%. Nah, nikel ini banyak ditemukan di tanah Indonesia Timur, salah satunya di Papua. Nah, yang menjadi huru-hara di Raja Ampat ini adalah saudara, eksploitasi nikel dilakukan di pulau kecil. Padahal nih di undang-undangnya saudara, di Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dengan perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 disebutkan sudah jelas dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral. Ini sudah ada di sini. Kemudian ada juga saudara terkait dengan penegasan ini, apakah memang GAK atau Pulau GAK yang selama ini sedang dibahas itu masuk ke dalam pulau kecil? Kita ke data berikutnya. Nah, ini dia saudara, kita akan lihat dulu undang-undangnya. Kalau menurut undang-undang, pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Nah, sementara luas Pulau GAK sendiri adalah 6.500 hektar atau hanya 77 km persegi. Ini sangat jauh saudara ya. Syaratnya 2.000 km persegi, tapi pulau kecil di GAK ini justru hanya 77 km persegi. Nah, kalau kita lihat juga saudara di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang PW-P3K, pulau kecil itu sebenarnya diperuntukkan untuk sustainability. Nah, ini misalnya ada pendidikan, kemudian penelitian, konservasi, sampai pariwisata. Nah, kita lihat nih kalau Pulau GAK ini sebenarnya faktanya seperti apa? Ini saudara, berjarak 30 km dari wisata Raja Ampat. Nah, ini sudah kita lihat sendiri ya, ini dekat dengan pariwisata yang mana seharusnya ya menjadi fungsinya pulau kecil itu sendiri, sehingga harusnya jadi pulau yang digunakan untuk pariwisata. Seperti kata undang-undang, tapi si Pulau GAK ini justru menjadi salah satu pulau kecil yang ditambang nikelnya. Kemudian kalau kita lihat juga saudara, ada yang menarik di sini. Sebenarnya untuk luas dari Pulau GAK ini hanya 77 km persegi. Namun kalau kita lihat konsensinya ataupun izin tambang yang dimiliki oleh PT GN itu adalah 13.136. Kita bandingkan saudara ya, 6.500 hektar dan juga 13.136 hektar. Ini
luas yang dimiliki izinnya oleh perusahaan ini jauh lebih besar daripada luas pulaunya itu sendiri. Itu artinya sisanya saudara dari 13.136 dan juga 6.500 itu sisanya adalah perairan di sananya. Pertanyaannya berarti ada apa di sana dan juga bagaimana nanti konsekuensinya berdasarkan dengan aktivitas tambang mereka kepada ekosistem laut di sana. Nah, ini akan kita bahas kembali di data selanjutnya. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat angka terkait dengan ekspor nikel di tahun 2024. Nah, ini kalau kita lihat sepanjang tahun 2024, saudara, ekspor nikel dan barang daripadanya ini mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini memakai data kode HS75 dan kami ambil datanya, saudara, dari Badan Pusat Statistik. Kemudian, kemana tujuan ekspor nikel Indonesia? Ini datanya masih sangat menarik. Masih dari BPS, ini ada 6,26 miliar dolar Amerika Serikat. Nikel kita itu dijual kemana? Ya, ke Tiongkok, saudara. Ini hampir sekitar 80% nikel Indonesia dikirim ke Tiongkok. Nah, perusahaan pemilik IUP ataupun izin usaha penambangan di Raja Ampat, selain GAC Nikel, ada juga PT Anugrah Surya Pratama, kemudian Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Nah, kalau kita lihat Anugrah Surya Pratama, ini berdasarkan penelusuran Kompas Bisnis, merupakan afiliasi raksasa nikel Tiongkok Wanxiang Group. Nah, baiklah, kalau kita lihat nikelisasi ini penuh dengan gelora. Ini lihat angkanya luar biasa, 6,26 miliar rupiah. Nah, ini Indonesia sebenarnya untung atau justru jual nikelnya dengan harga yang rendah? Kita punya datanya. Nah, kami punya data, saudara, dari ID Trading Economics. Kita lihat dulu di 7 Maret 2022 atau sekitar 3 tahun lalu. Harga nikel itu ada di masa puncak kejayaannya ya, yaitu lebih dari 48.000 US dollar per ton, tepatnya 48.226 US dollar per ton. Tapi kita lihat, ini langsung turun begini nih saudara tuh kan. Di tahun 2025, tepatnya di 9 Juni 2025, harganya dari 48 ribuan jadi 15 ribuan per ton saja. Nah, ini apakah bisa disimpulkan bahwa Indonesia menjual murah nikel ke Tiongkok dan dunia? Dan apakah harga nikel yang segini nih saudara sebanding dengan kerusakan alam yang harus dibayar di masa depan?